Kita harus hati-hati loh Pak. Jangan berspekulasi milih presiden, calon presiden. Kita mesti memilih presiden dan calon presiden yang tidak kemudian menyebabkan persatuan Indonesia menjadi tercapek-capek. Kita ingin ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Kita ingin ukhuwah wataniyah tetap terjaga. Kalau perlu juga kita ingin menjaga perdamaian dunia. Tetapi itu tidak mungkin apabila kemudian dipimpin oleh seorang presiden ataupun wakil presiden yang tidak peduli dengan Islam moderat. Menyumbangkan pikiran Pak Maman, ingin menyumbangkan pokok-pokok pikiran saya. Begini para kiai, di lingkungan pondok pesantren itu ada kitab politik, ya. Ada kitab politik yang disepakati boleh menjadi bagian dari literatur di pesantren, yaitu yang disebut dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, karangan dari siapa? Al-Mawardi. Di dalam kitab itu Nun sewu, saya hanya ingin ngingetin aja, kalian kan sudah tahu semua. Pertama disebutkan tentang fungsi politik itu apa. Imam Mawardi mendefinisikan begini: as-siyasatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Menurut beliau, dan itu menjadi bagian dari rujukan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Fungsi politik itu sederhana saja, ada dua saja. Yang pertama adalah khirasatiddin, menjaga agama. Satu. Baru yang kedua wasiyasatiddin, mengatur kehidupan wasiyasatid dunya, mengatur kehidupan dunia ini agar memberikan maslahah kepada rakyat. Siyasatuddin ini bisa berupa stabilitas nasional, bisa ekonomi, bisa kesehatan, bisa pendidikan, bisa maritim, dan lain-lain. Ini siyasatuddin ya. Ingat bapak-bapak, politik itu menurut perspektif pesantren adalah punya fungsi nomor satu, menjaga agama. Nah, menjaga agama itu paling efektif Pak, itu memang melalui kekuasaan. Melalui pesantren efektif, melalui majelis-majelis ta'lim efektif, melalui organisasi keagamaan efektif. Tapi ada yang sangat strategis dan itu menentukan nasib agama itu sendiri, adalah kekuasaan politik. Bayangkan bapak-bapak sekalian, andai kata parlemen yang sebanyak berapa, 500 Pak? Ya,
anggota parlemen di Senayan yang sebanyak 550 orang itu kemudian bersepakat, minimal mayoritas 50% lebih satu bersepakat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tentang kebebasan beragama. Apa jadinya coba? Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Lebih dari anggota parlemen itu tahu-tahu tidak senang pada Islam misalnya, tidak senang pada pesantren, tidak senang pada NU, kemudian membuat keputusan yang bunyinya atau paling tidak maknanya seperti itu. Bagaimana coba? Itu dalam rangka khirosatiddin, menjaga agama agar Islam tetap konsis di negara ini, agar pesantren-pesantren tetap tegak di negeri ini, agar Nahdlatul Ulama tetap tegar di negeri ini. Dipastikan dibutuhkan kekuatan politik di Senayan yang punya komitmen untuk menjaga agama. Betul nggak, Yai? Dan untuk saya, tapi mudah-mudahan semuanya, di antara sekian partai itu, salah satu yang kita yakini bahwa anggota-anggota DPR-nya itu siap untuk khirosatuddin adalah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saya yakin itu. Tidak mungkin Pak Muhaimin sembarangan dengan Islam, dengan pesantren, dengan NU. Saya yakin itu. Yang lain-lain saya nggak tahu, karena saya memang bukan orang lain. Saya tidak. Jangan sampai kemudian kita biarkan orang NU yang sedemikian banyak apatis kepada politik. Tidak boleh, Pak. Harus kita suarakan di masyarakat kita, di pengikut-pengikut kita di bawah nanti kalau kita sudah pulang. Politik itu penting, dan lebih penting lagi memilih orang-orang yang kita yakini tidak mungkin bermain-main dengan Islam, dengan agama. Nah, kalau milih istri saja Kanjeng Nabi dawuh fadfar bidzatiddin taribat yadak, pilih sing duweni agama. Ya kalau anggota DPR ya fadfar bidzatiddin lah, yang agamanya kita yakini dia sanggup untuk khirosatiddin, jangan bermain-main. Jadi kita mesti menyuarakan kepada umat bahwa yang namanya memilih pemimpin pada waktu pemilu itu sebenarnya adalah bagian dari jihad fisabilillah untuk menjaga agama. Setuju? Harus begitu, Pak. Apakah dia mau? Ini harus kita pastikan. PKB ditugasi kiai kon jaga agama mesti sanggup. Bagaimana? Sanggup nggak? Anak-anak PKB harus sanggup. Ini yang pertama yang saya pikir perlu kita tegaskan. Ada yang kedua, Bapak-bapak Kiai yang saya muliakan, tentu PKB sendiri juga harus muhasabah, harus introspeksi. Kenapa suara itu tidak seperti yang kita harapkan? Bahkan untuk kali ini Jawa Timur yang dulu menangan kemudian menjadi tidak menang misalnya, itu harus muhasabah. Salah satu diantaranya pemimpin-pemimpin di daerah juga harus dekat dengan pondok-pondok pesantren, dengan kiai-kiai, ya. Jangan sampai
Ada yang namanya pimpinan partai yang kelahirannya dibidani oleh kiai-kiai, didukung kiai, tapi ketika sudah memegang kekuasaan di daerah, tahu enaknya berkuasa, kemudian lupa dengan para kiai-kiai. Itu yang kita tidak suka, yang garai suara nggak bisa optimal itu. Pumpung masih waktunya ada setahun, mari kita benahi juga. DPP harus sanggup lewat DPW-nya untuk membenahi mana-mana cabang-cabang yang sekiranya kurang happy dengan pondok-pondok pesantren. Pripun, setuju nggih? Itu, Kiai. Saya yakin, andai kata ini saya masih mengandaikan, andai kata yang jadi presiden itu Pak Prabowo, andai kata loh ya, dan wakilnya Caimin, insya Allah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat dan Indonesia selamat. Insya Allah. Kita harus hati-hati loh Pak, jangan berspekulasi milih presiden, calon presiden. Kalau sampai keliru memilih, kemudian dia berpihak kepada Islam intoleran, habis sampai, habis kita. Hati-hati. Ya bahasanya ke dalam begitu, kalau keluar bahasanya kita mesti memilih presiden dan calon presiden yang tidak kemudian menyebabkan persatuan Indonesia menjadi tercapek-capek. Kita ingin ukhuwah Islamiyah tetap terjaga, kita ingin ukhuwah wataniyah tetap terjaga. Kalau perlu juga kita ingin menjaga perdamaian dunia. Tetapi itu tidak mungkin apabila kemudian dipimpin oleh seorang presiden ataupun wakil presiden yang tidak peduli dengan Islam moderat, tidak peduli dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini penting, hati-hati. Walaupun hanya jelem sekali, itu akan berakibat panjang sekali. Dan yang dipertaruhkan adalah nasib Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Tapi insya Allah, andai kata, saya mengandaikan aja, kalau Pak Prabowo gandeng Caimin, insya Allah NU selamat, pesantren selamat, Indonesia selamat. Itu penting sekali, selamat itu penting. Sugih gak selamat ya ora penak. Nah itu. Oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita, memberikan pertolongan kepada kita, dan apa yang dicita-citakan oleh kita semuanya, terutama selamete Indonesia, selamete Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamete pondok pesantren, benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.